Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artanivia Salsabana Agustina dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 6. Di video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian praktik mata pelajaran ekonomi. Sebelum mengenal lebih jauh tentang akuntansi, tahukah kamu siapa Bapak Akuntansi? Ya, Bapak Akuntansi adalah Luca Pacioli yang menerbitkan sebuah buku berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris. Di sini kita dapat mengetahui bahwa definisi akuntansi adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, pengklarifikasian, peringkasan, dan pengkomunikasian, serta penginterpretasikan transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan oleh pengguna informasi untuk mengambil keputusan ekonomi terhadap perusahaan tersebut. Salah satu fungsi dari akuntansi adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Artinya informasi yang disediakan berupa data-data yang diperlukan bagi pihak ekstern maupun pihak intern. Informasi yang disediakan berupa laporan keuangan. Nah, pada mulanya pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara sederhana dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi ada 3. Yang pertama, harta atau aset terdiri dari kas, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, dan peralatan. Unsur yang kedua ada kewajiban atau utang atau liabilitas yang terdiri dari utang usaha dan utang wesel. Yang terakhir, modal atau ekuitas. Ekuitas akan bertambah jika ada investasi atau pendapatan dari kegiatan operasional perusahaan. Dan ekuitas akan berkurang apabila ada pengambilan untuk keperluan pribadi atau biasa yang disebut dengan prive atau pengambilan keperluan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dalam persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Untuk pencatatan persamaan dasar akuntansi dapat kita buat terlebih dahulu. Tulis dahulu nama perusahaan yaitu Makmur Motor dan di bawahnya persamaan dasar akuntansi. Di contoh soal tadi tertulis nominal dalam bentuk juta. Di sini kita buat dalam bentuk ribuan rupiah. Maka dapat dianalisis transaksi yang pertama akan mempengaruhi bertambahnya kas sebesar 40.000 dan modal bertambah 40.000. Diberi keterangan transaksi yaitu modal, maka saldo akhirnya tetap utuh. Di kas 40.000 dan di modal 40.000 karena belum ada pengurangan apapun. Transaksi yang kedua akan mempengaruhi bertambahnya peralatan sebesar 25.000 dan utang usaha sebesar 25.000 karena pembayarannya secara kredit. Di sini di keterangan ditulis beli peralatan. Maka saldo akhirnya masih di kas 40.000, di peralatan 25.000, di utang usaha 25.000, di modal 40.000. Transaksi yang ketiga akan berpengaruh pada bertambahnya perlengkapan sebesar 2.000 dan berkurangnya kas sebesar 2.000. Di sini kita tulis beli perlengkapan. Maka untuk saldo akhirnya tanda kurung ini menandakan pengurangan. Maka untuk pengurangannya kas 38.000, di perlengkapan 2.000, di peralatan 25.000, di utang usaha 25.000, di modal 40.000. Transaksi yang nomor 4 akan mempengaruhi bertambahnya peralatan sebesar 10.000 dan pengurangan di kas sebesar 10.000. Maka untuk saldo akhirnya di kas 28.000, di perlengkapan 2.000, di peralatan 35.000. Karena ini bertambah 25.000 ditambah 10.000 sama dengan 35.000. Di utang usaha 25.000, di modal 40.000. Transaksi yang kelima akan mempengaruhi bertambahnya kas dan bertambahnya modal karena uang yang diterima dari pelanggan untuk membayar jasa atau barang yang dijual adalah pendapatan jasa. Maka akan bertambah
di kas 9.000, di modal 9.000. Maka untuk saldo akhirnya di kas menjadi 37.000, di perlengkapan 2.000, di peralatan 35.000, di utang usaha 25.000, di modal akan bertambah 49.000 karena transaksi yang nomor 6 akan mempengaruhi pada bertambahnya kas sebesar 2.000, di piutang usaha 400.000. Tadi di soal disebutkan sisanya akan dibayar minggu depan, maka akan mengakibatkan pertambahan pada modal sebesar 600.000. 400.000 ditambah 200.000 sama dengan 600.000. Maka untuk saldo akhirnya di kas 37.200, di piutang usaha 400, di perlengkapan 2.000, di peralatan 35.000, di utang usaha 25.000, di modal 49.600. Transaksi nomor 7 diketahui bahwa makmur mengeluarkan uangnya untuk menanggung beban, maka akan berpengaruh pada berkurangnya modal dan berkurangnya kas. Di sini kita tulis bayar beban. Maka untuk saldo akhirnya dapat diketahui menjadi 32.700, di piutang usaha 400, di perlengkapan 2.000, di peralatan 35.000, di utang usaha 25.000, di modal menjadi 45.100 karena berkurang ya. Untuk transaksi yang nomor 8 akan berpengaruh pada berkurangnya piutang usaha dan berkurangnya kas karena di nomor 8 makmur membayar utangnya. Maka di sini kita tulis bayar utang menjadi saldo akhirnya di kas 22.700, di piutang usaha 400, di perlengkapan 2.000, di peralatan 35.000, di utang usaha 15.000 karena berkurang ya utangnya, di modal menjadi 45.100. Transaksi nomor 9 akan mempengaruhi berkurangnya kas dan berkurangnya modal karena makmur mengambil uangnya untuk keperluan pribadi. Maka di sini kita tulis prive. Prive itu adalah keperluan pribadi pemilik. Maka saldo akhirnya menjadi 21.700 karena berkurang, di piutang usaha 400, di perlengkapan 2.000, di peralatan 35.000, di utang usaha 15.000, di modal 44.100 karena berkurang. Transaksi nomor 10 akan mempengaruhi berkurangnya modal sebesar 1.200 dan berkurangnya perlengkapan sebesar 1.200. Transaksi yang nomor 10 dapat kita analisis bahwa saldo akhir perlengkapan ada 200 juta. Jumlah tersebut menunjukkan harga perlengkapan yang dibeli dan akan dipakai selama bulan Agustus. Nah, pada akhir bulan ada perlengkapan yang belum terpakai seharga 800.000. Maka perlengkapan bengkel habis dipakai selama bulan Agustus yaitu 200 juta dikurangi 800.000 menjadi 1.200.000. Maka transaksi ini akan berpengaruh pada berkurangnya perlengkapan sebesar 1.200 dan berkurangnya modal sebesar 1.200. Jangan lupa ditulis beban perlengkapan. Maka untuk saldo akhirnya dapat kita ketahui di kas menjadi 21.700, di piutang usaha 400, di perlengkapan 800, di peralatan 35.000, di utang usaha 15.000, di modal 42. Jadi dapat kita hitung dari saldo terakhir yaitu 21.700 ditambah 400 ditambah 800 ditambah 35.000 hasilnya 57.900. Untuk yang ini 15.000 ditambah 42.900 hasilnya 57.900. Transaksi kanan dan kiri harus sama. Maka persamaan dasar akuntansi sudah balance. Sekian video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.